kampret ya. Bagus. Yuk, rekaman 30 menit episode 3 tanggal 21 hari Sabtu sekarang. Sabtu Menjelang akhir bulan. Iya, Kantong-kantong kering. kantong kering. Berita makin ngawur. Trump lagi diinaugurasi. Iya. Aduh. Makin ya. Jadi kita kayak nggak punya apa-apa. Udah nggak punya apa-apa. Banyak tuntutan yang harus kita mengeluarkan apa-apa juga. Iya. Kayak ya tau lah, dari sehari-hari lu pasti ngeluarin hal-hal yang nggak penting banget kan dalam hidup lu, yang sebenarnya itu sebenarnya nggak lu keluarin bisa berjalan sebenarnya. Ngerti nggak maksud gue, Dik? Enggak. Aduh. Ya kayak gini deh, kayak misalnya kayak pungli kayak gitu kan. Nah, iya. itu kan sebenarnya nggak perlu kita keluarin kan sebenarnya kalau mau berjalan dengan ini kan normal. Kayak kampretnya tuh kayak hari ini tuh gue udah buat ngeluarin biaya parkir. Nah, Itu di sekitar udah ada kali 20.000 ini. bisa. Sampai hari ini baru jam berapa ini? Jam 3 ya? Baru jam 3. Lebih cuy. Ya iyalah pokoknya jam 5. Ini udah jam 5 sore. Gue udah hampir ngeluarin buat biaya parkir doang. Itu 20.000. Gue tadi habis dari sebuah mall. Yap. Itu aja udah parkir udah 2 jam. Dia sekitar 6.000-an gue ngeluarin. Itu ya 6.000 ya? Iya. Terus gue tadi balik lagi ke mall tersebut karena emang ada yang pengen dibeli lagi. Gak lama sih, tapi ya tetap aja udah sekitar keluar 5.000-an. Itu udah berapa? Itu dari ini supermarket gitu ya? Iya. Terus ya hari ini gue ngambil duit ke Indomar. Indomar itu kita 2.000 dan cacatnya di ATM di Indomar itu Lagi rusak. Jadi mau gak mau karena tuh tukang parkir udah nangkring, gue harus ngeluarin duit 2.000 itu dan nyari ATM lain kan. Nah itu tuh coba kalau misalnya ada orang kayak gue yang keluar masuk Indomar yang udah ditongrongin tukang parkir, sehari bisa ngeluarin 4.000. Atau bahkan gue pernah juga sampai sehari bisa ngeluarin 6.000-an buat ke Indomar doang gara-gara ATM-nya rusak. Dikali 10 orang itu tukang parkir yang gak jelas asal musul dari mana, yang Tiba-tiba muncul seragamnya nggak tahu dari mana, tuh seragam dishub ya, biru-biru gitu ya, mirip-mirip ya. Dan bednya tahu itu jual dari mana sih, gue juga bingung. Dan kadang-kadang tuh tukang parkirnya tuh sampai sip-sipan gitu. Jadi kayak gimana? Dan harusnya uang parkir ini yang 20.000 ini juga bisa gue makan buat beli sate taichan. Iya. Yang lu bisa makan padang lah. Makan padang sih kenyang. Iya. 12.000 juga udah kenyang. Ngewarteg itu cuman buat bayar parkir yang kadang emang di Indomaret itu juga udah ditulis parkir gratis. Kunci stang sendiri ya. Kan? Bener. Gue bingung. Itu jadi sebenarnya walaupun itu nggak ada tukang parkir pun juga ya kondisinya sama aja. Motor lu juga nggak dijagain kayak apa sih? Iya, orang yang kadang-kadang dia cuma nongkrong doang. Iya, duduk, kadang kita datang tuh dia nggak ada, tiba-tiba kita keluar ada. Itu ditodong kayak premanisme gitu kan jadinya. Enggak, tiba-tiba langsung misalnya ngeluarin motor nih. Tukang parkir langsung narikin behel motor lu gitu. Iya, ayo terus. Lah ini dari mana katanya? Iya kan, makanya. Ini orang dari mana? Itu dia tuh, itu masalah. Kan juga kalau kita lagi ngeluarin mobil tiba-tiba udah tahu ada yang kira kiri aja. Iya kan? Itu. Padahal dia cuman kalau misal kita nggak ngasih, kadang dibaretin. Ya, modal periwitan doang. Iya, nyari masalah. Kalau kita galas juga akam sih. Kan serem juga gitu. Gue pernah sih kadang-kadang kayak gitu-gitu. Gue kalau lagi nggak ada duit, gue kasih rokok tetap nggak mau. Biasanya mau. Oh, kadang rokok mau ya. Ada yang ya lumayan baik lah. Gue kasih rokok aja mau gitu kan, 1 biji gitu mau dia. Cuman kadang nggak mau, dia bener-bener mau duit. Wah gila ini orang bener-bener gimana ya, lu cari kerja yang lain apa? Iya, ya, aduh. Oh iya, gue sempet malahan ya. Gue punya tuh teman kampus. Dulu hidupnya juga rebel, Pak. Malahan tukang parkir itu kadang dia mendingan jadi tukang parkir sekalian daripada kerja nggak jelas kayak dia, soalnya gede.
Oh, Bisa sehari kata dia sampai 200 ribuan lu nongkrong di Indomaret yang rame Buset. aja. Lu bayangin aja 200 ribuan Sehari kali 30 hari. Kali 30 hari Ya. 60 600 Kata dia sih ada kadang-kadang juga ada bagi-bagi jatah juga sih. Oh, ada. Gitu. Jadi Jadi kan kadang juga dia nongkrongnya juga nggak sendiri kan, dia bareng temen-temennya. itu jadi di bagi-bagi. daerah orang gitu ya. Terus dia Iya. ngasih jatah ya. Iya. Jadi ada pungli di atas pungli tau gak lu? Nah, bener. Iya, pungli lagi. Iya, yang seharusnya kita Iya. makan di Indomaret harusnya dia juga orang Indomaret dia jelas gitu orang Indomaret Alfamart. Iya, Gue paling banyak nemuin sih Indomaret dibanding Alfamart. Pak. Indomaret. Indomaret tuh paling kaya banget orang tukang parkir liar. Harusnya mereka tuh merhatiin gitu. Heeh. Jadi biar ya pelanggannya juga kalau misalnya barang yang kita ngepengen nggak ada, terus kita pengen ke Indomaret lain, berarti kita udah harus bayar Iya. parkir dulu kan. Masalahnya Indomaret kata gue sih kalau dari minimarket gitu udah mencoba bikin kebijakan buat Pasti pasang CCTV. Iya, nggak kasih kesempatan buat tukang parkir liar kayak gitu ya. Pasti ada, cuman yang gue denger sih katanya jadi ada cerita dia pihak minimarketnya nggak kasih kesempatan gitu buat tukang parkir liar nongkrong di situ. Nah, malah diisengin justru sama tukang parkirannya. Jadi motor yang parkir di situ kadang dicolongin. Ya yang colongin itu tukang parkir liar itu juga. Jadi Orangnya dia aja. dia aja gitu. Makanya ibarat kata lo kayak diancam gitu. Lo kalau nggak mau Kayak ibarat ini tuh ngasih kayak- lahan ke gua, hilang ntar motor pelanggan lu gitu. Premanisme ya balik seragam, Nah, gitu. disut sekarang. Modus baru lah itu sebenarnya premanisme modus baru sih. Kayak ya mudahnya sih kayak budaya dari kita kecil aja lah yang namanya dulu sekolah ada yang namanya malak ya kan. Iya. Kakak kelas lu dipalak sama kakak kelas lu kalau enggak lu gini gitu aja. Akarnya tuh dari situ sebenarnya pungli di Indonesia terutama ya dari kecil udah malakin Dari temennya. hal receh kayak parkir gitu sih Ya, ya kan? menurut gua. Ada banyak sih tentang pungli itu. Ya lu kayak juga kainya tuh kayak lu bikin KTP terus harus lewat Calo. RT RW dulu RW dulu kecamatan Ribet kelurahan. gua iya. Jadi itu lu udah pernah ada pengalaman nggak tentang Yang paling gue keselin tuh kalau gue harus bikin SKCK atau perpanjang KTP, itu gue harus lewat ke RT RW. Kalau ke kelurahan sih gak apa-apa lah, bisa ya? atau ke kecamatan. Maksud gue kalau lu bikin KTP ya wewenangnya udah satu aja kecamatan misalnya gitu loh. Iya. Jadi kita ke satu tempat aja. Kalau kita ke RT juga, jadi ke RT lu pasti kan lu udah ganggu waktu tuh ketua RT lu kan, pasti lu pasti gak enak. Iya. Udah bu kasih sumbangan aja bu seikhlasnya. Kadang tuh ke RT juga gitu. Jadi kita ngeluarin 10.000 Nggak enak. juga kadang nggak enak kan. Tuh ketua RT lu kasih 10 ribuan. Kadang gak enak kan. Dia kan jalan ke sononya. Kalau lu mau tega lagi gak mungkin banget lu ngasih 2 ribuan kan kayak tukang parkir. Iya. Nah, belum lagi itu lu balik lagi ketua RW. Nah, ketua RW gua nih, Pak, pengalaman gua di tempat gua tinggal. Orangnya nggak jelas. Kadang kita pagi nggak ada, mungkin dia gawe juga. Malam juga nggak ada. Susah banget diketemuin ya. Harusnya orang-orang yang kayak gini tuh yang orang ketua RT RW gini emang yang pengen dijadiin sebagai pengawas warga. Harusnya emang yang orang-orang yang udah nggak kerja gitu pensiunan. Iya, jadi mereka bisa dia fokus. totalitas ngurus warga, Iya. bukan yang udah kerja. Iya. Gitu. Jadi kita mengurus apa-apa juga ribet. Ditambah lagi ya itu sekelas ketua RW aja masih minta bisa ikhlasnya gitu, Pak. Iya, makanya. Kita bayar lagi di kelurahan minta lagi. Bahkan kelurahan tuh juga kadang-kadang netepin harga 10.000 bu buat tunggunya biar administrasi. Nah, itu kayak sebuah keyword di birokrasi kita ya. Padahal mereka udah Harga tuh nggak ada biaya kan? Iya, dia ngomongnya pasti ini buat apa? Biaya administrasi. Gue bingung tuh administrasi yang dimaksud tuh apa, biaya apa? Lu ngetik gitu apa? Lu ngetik dibayar 10.000 atau apa? Lu motokopiin orang bayarnya 20.000 atau apa? Gue masih bingung dah gue. Itu kayak jadi kata kunci tersendiri gitu loh. Iya. Administrasi kayak udah stereotip banget. Ya, terus kita tuh bayar pajak buat apa gitu Iya. Kan buat gaji-gaji mereka Iya, yang mereka tuh birokrasi udah digaji, juga, ya. diurus. Terus kita harusnya buat
surat-surat kewarganegaraan ya harusnya dipermudah, dan katanya emang juga gratis kan. Iya, Wali kota kalau ngomong ngurus ini gratis, ngurus itu gratis. Sebenarnya gratis. Kenyataannya kan kampret-kampret juga. Dan sebenarnya mudah, katanya orang bilang kan lu kalau nggak bayar bakal bikin SIM atau STNK KTP bakal lama katanya kan. Iya. Kalau Nah nggak itu bayar. tuh. Iya. Nah sebenarnya kalau menurut gua awal-awal orang-orang dari yang nggak sabaran ini nih Pak. Iya. Jadi orang-orang nggak sabaran ini yaudahlah Bu, saya bayar segini, mau kerjasamanya aja. Nah lama-lama mereka terbiasa buat dapet lebihan gitu. Nah, harusnya emang ada SOP-nya buat jangka waktunya segini. Dia pengen shortcut jadi bayar. Gue baru tahu itu jadi sebenarnya lu nggak bayar pun itu bisa bikin dengan cepet dik. Semua KTP itu kayak itu bisa cuma gue jadi dengar cerita dari itulah teman kita Om Roso. Iya. Iya dia tuh jadi kemarin kan pulang kampung ketemu keluarganya di sana tuh anaknya baru mau bikin ini KTP. Udah pokoknya udah 17 tahun tapi belum jadi nih. Nah, di kampungnya dia di sekitar itu ada kayak semacam orang kayak calo gitulah kerjaannya, dia ini apa bikin terus dia ngomong, ini gimana nih kok belum jadi? Oh ya sini mana? Iniin aja kakak aja sini sama data-datanya. Terus habis itu ya udah ntar besok langsung jadi. Bener, besok langsung jadi KTP anaknya dan KTP Om Rosonya. Padahal Om Rosonya itu nggak minta, dia nggak minta KTP, nggak minta bikin KTP, tapi kok langsung jadi. Loh, dia bingung. Perasaan gue nggak minta KTP, nggak bikin KTP. Tapi ya udahlah, ini KTP yang seumur hidup istilahnya kan, yang sekarang kan yang baru. Ya udah nggak apa-apa. Jadi menurut gue kesimpulannya sebenarnya tuh di sana di kecamatan atau di mana itu udah ada data-data kita dari mulai foto semua udah ada sebenarnya, semua tinggal cetak sebenarnya. Dari dulu juga kita udah bikin KTP sekali juga. Pertama udah sebenarnya udah ada semua sampai ada fotonya, makanya menurut gue tuh dalam sehari tuh sebenarnya bisa bikin semua tuh karena udah ada datanya semua di sana tuh. Dan gilanya lagi diulur-ulur itu yang iya aturan satu tempat udah kecamatan sebagai penyeluruh. Iya. Udah satu pintu. Udah kalau mau kelurahan udah kelurahan doang, cuman ngambil KTP-nya kecamatan juga. Ya udah, daripada kita ngambil ke RT, ke RW, kecamatan, kelurahan. Bagusnya sekarang tuh katanya juga RT RW sebagai yang ngurus KTP katanya sih udah di-cut, Pak. Jadi kita udah langsung ngurus ke kelurahan langsung, Pak. Oh, jadi kita yang sendiri ya? Iya, kita langsung ke kelurahan aja langsung. Iya sih, bagus gitu sih. Kalau kalau zaman dulu gue sering nemuin orang-orang yang sibuk kerja kan nggak bisa ngurus. Jadi kayak nyuruh tetangganya udah lu urus aja gini lah, atau enggak ngurus ke Pak RT-nya. Jadi Pak RT-nya yang ngurus buat KTP RT itu KTP-nya. Dan yang gue denger sih DKI Jakarta udah mulai birokrasinya udah mulai bener ya, rada bener ya. Iya. Kemungkinan sekarang yang dimulai dari satu pintu itu banyak sih, daerah lain juga udah mulai banyak. Iya udah mulai banyak tapi ya gue sendiri tinggal di Bekasi masih ngerasain yang namanya pungli sih sampai sekarang ya. Bikin apa-apa udah ribet banget sampai pungli tentang ini juga nih. Jadi dulu gue renovasi rumah. Itu sampai ada orang kayak nggak tahu deh dari LSM atau dari mana dinas mana tiba-tiba datang gue, jadi rumah gue lagi dibongkar-bongkar gitu kan, banyak tukang gitu, ada tukangnya datang tuh orang dan keadaannya lu ngawas rumah atau cuma ada tukang doang di rumah? Ada tukang, untungnya ada gue sama bokap gue. Datang, Pak ini bangun rumah ya? Iya. Jadi dia tuh minta biaya bangun rumah, tau gak? Jadi kalau tiap ada orang bangun rumah kayak pajak, tau gak sih? Lah ini pajak dari mana? Gue bingung kan, langsung ngasih lagi modelnya. Wah ini preman sih, gue yakin orang sih. Iya, pemuda orang sono sih, ya, putra daerah gitu lah minta gitu. Gila, gue bilang gue bangun rumah buat gue sendiri, terus gue bayar ke lu gitu loh. Apa sih? Paling duitnya juga buat ini mabuk doang. Dan kadang ada aja kan, kalau nggak salah ya, ada ntar dari pemuda inilah. Nah, terus ada dari ormas inilah, ormas itu tai lah. Iya, kemarin ormas lu orangnya udah bilang dari ormas lu, terus datang lagi satu ormas yang sama orangnya beda. Nah, kemarin emang lu nggak ada pembukuan atau apa kan? Iya, makanya gitu. Beda ormas ini gitu.
udah premanisme banget. Sebenarnya gue juga nggak setuju sama Nggak yang jelas. namanya ormas, LSM tuh Tapi apa sih ya? tapi kalau satu sisi tuh kalau misalnya kita nggak setuju sama ormas pak, Nggak bagus juga. kita udah menyalahi demokrasi, Iya. kebebasan berkumpul kan. Kebebasan bergumul benar. Tapi Ya, yang gue benci itu Ormas- cara mereka cara itu. mereka. Nah, cara mereka. Buat naungin orang-orang pengangguran ini buat jadi preman. Iya. Gimana kan emang isinya preman nggak kerja. Iya, gitu. emang gitu preman semua. Kayak gue pernah banyak sih kayak di Bekasi, gue pernah ngisi bensin salah satu pom bensin, mungkin gue nggak tahu deh pihak manajemennya mungkin nggak bayar ke salah satu ormas gitu. Tiba-tiba datang tuh ormas tuh rame banget gila pakai mobil bak gitu terbuka pakai seragam yang sok-sokan gitu kan. Gebrak pom bensin pak. Nah iya marah-marah gitu gue dengar dari pegawainya, iya mas biasa itu paling minta katanya. Waduh kacau. Mending yang minta negara lo ini ormas men. Anjir. Gila pom bensin digituin pak. Berarti kayak usaha-usaha gede lain, kantor-kantor gede itu mungkin juga Ya, nggak sih, mungkin Pak? aja Anjing, gila. apalagi kasihan juga sih yang jadi pom bensin. bener pabrik industri Cikarang pasti ada itu dia ngasih berapa ngasih kayak gitu. Nggak jelas. Gila itu. Nah yang gue Kalau nggak tiba-tiba ada demo lah. nah itu dia tuh demo. Ada ormas itu yang gerakin ada aja tuh. Iya, karena mereka biar dapet duit ya kayak gitu. Iya cara buat Caranya nyari duit bukan nyari duit yang bener. Itu dia yang gue bingung sekarang kayak gituan tuh jadi apa ya mata pencarian Manusia utama. udah banyak kali. Iya nggak tahu Nggak jelas. jadi mata pencarian utama kayak gitu tuh mereka jadi kerjaan utama sih yang tadinya preman terus jadi pungli gitu. Wah gila emang negara ini. Kalau gue juga punya pengalaman nih pak. Waktu itu gue ngurus PRT buat usaha gue. Itu kan makanan, kode makanan gitu. Iya. Sertifikat pangan industri lah. Hmm. Nah itu gue ngurus pertama selalu yang dipinta tuh dari RT, dari RW pasti minta seikhlasnya. Nah pas di kelurahan, pas gue kelurahan itu alhamdulillah lancar, orang kelurahan gak minta apa-apa. Iya bener. Nah pas di kecamatan nih Baru. banyak banget syaratnya. Waduh. Orang kecamatan, oh yaudah deh kalau mau diurus besok minta biaya administrasi aja 50. Waduh. Terus sama bawa pot. Loh buat apaan pot katanya? Buat penghijauan. Waduh. Ini di kantor kelurahan. Ada lagi program. Ada aja gitu kan. Pungutan itu nggak cuma duit ya sekarang ya pot ya. Iya, kalau itu nggak bagus sih, setuju Nggak gua, Pak. setuju sih Ya, asal nggak dibawa pulang sama pegawainya Nah, aja. iya sih. Iya. Nah, yang gue seneng nih 50.000-nya itu buat apa? Orang katanya gratis kan? Administrasi Iya, keywordnya dan- mereka udah. iya, dan Iya. untuk PRT ini terus gue lanjut ke kantor wali kota urus ke dinas, gue lupa namanya apa waktu itu. Depkes bukan. Bukan Depkes, masih di wali kota pak. Buat ngurus kayak izin usaha bangunan. iya. Kayak Izin gitu-gitu, usaha lah ya, izin pokoknya. usaha lah. Nah gue kira mereka gak minta duit, jadi yang penting syarat lu lengkap. Nah syarat lu lengkap itu lo tinggal ngajuin, tinggal ngasih berkas-berkas. Tapi agak lama emang 30 hari gue harus nunggu. Sampai 30 hari gue balik lagi, berkasnya udah jadi, gue langsung ke departemen kesehatan Buat di dinas kesehatan di Kota Bekasi. Dinas kesehatan pertama-tama orang dinas kesehatan yang gue nggak tahu namanya siapa itu ini pak kuotanya udah full, paling bapak tinggal beberapa lagi sini, paling bapak bisa balik lagi setelah 3 bulan. Waduh. Oh dia bilangnya kuotanya full gitu. Iya, nah tapi itu 3 bulan pun belum tentu kata dia. Kalau mau saya sih bisa nih Nolongin. bantuin paling Itu dia dia. gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini kan butuh kata dia gue gak ngerti, butuh administrasi segala macem apalah. Itu sampai 500.000 pak. Aduh. Gila. Padahal gratis. Nah di situ gue mikir-mikir sama temen gue, gimana ya pak? Udahlah ntar dulu pak. Wah ini udah gak bener nih pak katanya. Pokoknya kita harus mulai segala sesuatu itu harus baik pak. Kayaknya ini agak nggak benar. Itu kata siapa tuh? Kata temen gue, partner usaha gue. Terus? Kan
namanya mulai usaha masa udah langsung nyogok-sogokan. Iya. Akhirnya kita balik kita nanya-nanya sama orang yang udah buat izin usaha. Katanya emang gratis. Sebenarnya gratis ya. Gratis, dia udah nyoba semuanya segala macam gratis. Sekitar 2 minggu kemudian akhirnya ya udahlah Pak, daripada kita nggak bikin itu dong apa sih bahasanya, akhirnya semua idealis lu runtuh lah. Iya. Dari lu gak mau Ikutin aja lah. Udahlah 2 minggu kemudian gue mau nyoba bayar 500.000 supaya cepet juga nih jadi izin. Tapi bener cepet ya. Gua. Orangnya beda, cewek Pak. Dan ternyata dia pas lihat berkas-berkasnya, loh kamu kok kesini, kata dia. Kamu ini PRT doang, di kelurahan juga bisa loh. Kenapa sampai bikin siup surat izin usaha perusahaan sama TDP? Oh gitu ya Bu. Iya, kamu kelurahan juga bisa sebenarnya. Oh, daripada kamu bolak-balik, udah kamu sekalian aja di sini, kata ibu-ibu ini. Oh gitu. Oh, tapi kamu emang agak nunggu 3 bulan soalnya kuota untuk bulan ini udah full. Nggak bisa cepet Bu, nggak bisa. Kemarin saya katanya harus 500.000 bisa masuk kuota bulan ini. Oh nggak bisa. Oh gila. Iya kata dia kan. Oh iya, ini kamu kemasannya juga harus ganti nih, kamu harus ngelengkapin ini. Wah ini bagus nih baru Pret. Dia ngasih tahu detail-detailnya gue salah di mana. Bener nggak bisa. Udah ya gitu nggak bisa kata dia. Nggak bisa Mas, ini emang harus tunggu 3 bulan. Dan 3 bulan itu lo harus ngikutin seminar, tempat usaha lo ditinjau, itu baru bisa lo goal dapet sertifikat PRT. Yang benar, nggak ada biaya sama sekali. Dia nggak mau ngasih duit. Jadi intinya tuh semua tuh ini oknum sih. Jadi bisa beda oknum, beda juga kebijakannya gimana ini. Gimana. Dan tainya itu si oknum itu pertama tuh mereka bikin opini kalau lu butuh gitu loh. Iya, kayak tadi lu 3 bulan lagi. 3 bulan lama. Itu juga nggak tahu. Itu juga nggak tahu bisa apa enggak. Iya, benar. Tapi saya bisa takutnya buru-buruan dibilang. Iya, tapi saya bisa ngelicinin sekarang. Loh, kok bisa? Makanya kan kita jadi butuh kan. Itu dia yang sialannya itu di situ sih menurut gua. Makanya beruntungnya sih sekarang pemerintah udah ini ya. Punya program atau kebijakan ya dia tentang sabar pungli. Nah, iya. Pemberantasan pungli lah istilahnya. Gue pikir sih jadi namanya apa sih tadi? Sabar pungli ya. Sabar pungli. Sapu bersih pungutan liar. Itu kayak Satgas ya. Yang gue kemarin baca-baca sih kayak Satgas di bawah naungan Menko Polhukam. Oke. Pak Wiranto. Bagus sih. Gue pikir itu tadi tuh di bawah naungannya justru naungannya KPK cuy. Ternyata enggak ya? Enggak ya? Gue kira Satgas sendiri dia. Dia tersendiri ya, bukan sendiri. badan ya. Bukan Satgas badan. Ya. Iya sih. Jadi kalau menurut gue bagusnya di situ sih, lu bisa ngelapor. Kalau di sini ada di tempat lu langsung ditindak gitu. Jadi di prosesinya kayak lu ketika nemuin pungutan liar di mana, itu lu langsung ngadu ke posko-posko mana, gue lupa gitu yang detailnya. Tapi kalau untuk yang melek internet, itu lu tinggal buka website saberpungli.id, Pret. Oke. Saberpungli.id. Iya. Nah, di situ lu tinggal nginput keluhan lu data-data lu daerahnya di mana, nanti diterusin ke posko-posko untuk ditelusuri sama intelijen. Bener gak tuh ada praktek pungli? Itu di semua lini seluruh Indonesia. Maksud gua di semua lini birokrasi di Indonesia ya, bisa di kecamatan misalnya atau di. Tapi kalau kayak puskesmas atau mungkin semua. iya sih semua birokrasi di Indonesia, semua bidang lininya, semua bidang. Tapi kalau RT RW gue nggak tahu. Itu juga kayaknya susah. Iya, susah sih. Kalau itu kan asas ya lu keikhlasan biasanya. Iya sih, bener sih. Kalau udah nyampe ke kelurahan, kecamatan sih ya, patut sih kalau dilaporkan sih kalau ada gituan. Ya lu udah dikasih gaji, udah kerja yang bener, kerja juga paling kadang juga sampai jam 3 anjir, jam 3 sore. Istirahat jam 12, masuknya lagi jam 1:30, pulang jam 3. Jam 3. Kayak main. Dan orang-orang kayak kepala kecamatan gimana sih Pak? Palura gitu-gitu juga kadang susah banget kita buat minta tanda tangan. Iya itu ditemuin. Kenapa ya kayak gitu ya? Ya emang mungkin jam terbang mereka juga banyak sih Pak. Menurut gua.
Ya itu bagusnya gitu ya, sabar pungli ya. Jadi, Udah kita banyak bisa ya kemarin berita tahun kemarin tuh ada Bandar Lampung juga kena ya di apa kecamatan kalau nggak salah di sana. Kayak tertangkap tangan gitu. Jadi duitnya bener-bener ditaruh di kardus, jadi dalam sehari taruh kardus semua. anjir. Gila, makanya itu udah berapa itu gocapan semua, Pak. Itu pungli untuk apaan? Nggak tahu deh bikin Urusan apa, nggak tahu deh. Oh, kayaknya Kalau dulu kalau nggak salah sistem timbangan, ngerti gak sih, inget gak sih lu, Pak? Yang Ganjar tuh dari mana sih? Jawa Tengah ya dia. Oh, Jawa Tengah. Dia timbangan ini ya mobil truk gitu Mobil ya. truk. Jadi iya. harus lewatin timbangan tersebut Iya. baru truk itu bisa lewat. Iya, nah itu kadang-kadang ada polisinya. Ya, timbangannya sepi. Iya. Truk-truk pada lewat, dia bingung. Dan yang jaga juga nggak ada. Pas dilihat terus ternyata bayarnya bukan di situ. Di beda lagi tuh. Iya, padahal timbangannya enggak sih. Bukan, jadi bus-bus itu supaya nggak bisa lewat kan banyak yang lebihin jalan beratnya. Karena ya, jadi mereka nggak nimbang. Standar jalan kan ada batasnya kan? Iya, jadi mereka nggak nimbang, main lewat aja bayarnya di jalan gitu. Daripada mereka nggak bisa lewat. Itu sih bagusnya di situ sih. Iya, ya. Terus kayak tapi gue berpikir saber pungli ini nyampe ke ini ya enggak sih ya, kayak tilang liar gitu, ngerti gak sih lo? Yang sebenarnya mereka tuh nggak ada yang susah ya itu ya kayaknya. Itu sebenarnya juga pungli juga cuy, oknum kayak gitu sih, yang masukin ke sepatu bootnya itu gocapan. Mau damai aja gitu, tapi damai aja kita nongolin dompet, dompetnya langsung dikebelakangin badan dia. Dan bagusnya mungkin dari pihak Polri langsung bikin kebijakan tilang di tempat, Pak. Jadi kayak tilang tempat tuh kayak lu langsung bayar tilang lu ke bank, langsung lu dikasih kayak belangko gitu, belangko merah apa belangko. Iya, bagusnya gitu. Jadi kita nggak ngasih kesempatan dia. Gue mendingan gitu sih, lebih ikhlas gue ngasihnya, tau gak sih? Jadi duit gue buat negara gitu. Kita langsung gak usah sidang. Nggak usah langsung di situ. Kalau sidang sih sebenarnya esensi sidang tuh untuk kalau kita nggak terima pelanggaran kita kan. Sebenarnya lu kalau STNK lu ditahan atau SIM lu ditahan kan lu cuma datang, yang disebut sidang kan lu datang nunggu nama lu dipanggil, lu bayar ambil balik kan, itu doang kan. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu sih mungkin itu kebijakan itu dibuat. Langsung bayar di tempat. Langsung di tempat lu bayar di bank gitu. Menurut gue sih gitu. Bagus sih kayak gitu. Lah bayar itu di bank itu gimana, Pak? Mungkin dikasih apa namanya, nomor rekening ya kali ya. Nomor rekening ada berkode kali. Terus kita gua nggak tahu buat nebus STNK-nya itu ya. Jadi langsung kita bayar dulu, nanti kita ambil lagi di polsek terdekat lu ditilang itu gitu. Langsung atau apa, pos polisi apa sih gitu. Ya gitu lah. Misalnya tahan, lu tahan di situ ya udah langsung lu ambil dari bank atau dari ATM, lu balik ambil langsung hari itu juga jadi gitu. Lebih bagus sih kalau menurut gua kebijakan kayak gitu sih daripada lu harus sidang sebulan kemudian atau enggak suruh bayar di gocap cepet. Gocap udah susah, makanya Pak. Kampret loh. Gila, gue pernah pengalaman kayak gitu Pak. Jadi motor gue tuh motor matic, lampunya 2. Lampu depan emang standar 2, mati 1 tapi masih terang istilahnya kan. Tetep disalahin gue. Ini nggak boleh kan, standarnya 2 lah Pak, yang penting ada lampunya. Aduh, gue bilang Pak, saya cuma mau duit gini. Nggak mau dia langsung nembak, ada segitu. Ya udah, gue nggak mau kan. Emang salahnya dari kita sendiri sih, kita mau gitu. Iya sih, emang gue akuin karena gue sendiri mau. Coba kalau gue cuman dalam di situ konteksnya dia bukan tilang yang resmi gitu loh, kayak acara operasi zebra gitu, bukan. Dia asal yang paling cuman 1, 2 orang, 3 orang doang. Iya, yang cuman gitu doang sih. Nah, itu gimana ya, dalam hukum gue juga nggak ngerti juga sih kayak gitu boleh apa enggak. Ya intinya gitu deh tentang pungli sih. Ya gue sih lebih berharap, yang paling gue pengen itu sih itu parkir gitu. Harusnya ya parkir kalau di antara ruko panjang gitu satu aja lah. Iya, ini yang ngurus gitu loh. Yang ngurus gitu nggak apa-apa, it's okay. Iya. Ini kadang satu ruko tukang parkirnya satu, lalu pindah ke ruko lain beda lagi bayar lagi. Makanya itu dia tuh. Aduh, kan lumayan juga harus kayak gitu kan. Kadang ke pengen ikhlas gitu Pak. Iya. Ya sedekah, tapi kadang-kadang kalau kita sampai ngeluarin duit sampai puluhan, sampai ribu buat parkir doang ya.
yang gak resmi, yang kalau misalnya hilang dia juga nggak bakal tanggung jawab. Iya itu dia. Kendaraan kita kenapa juga bakal tanggung jawab. Apalagi akhir-akhir ini banyak kejadian pencurian yang emang udah kerja sama tukang parkir tuh udah banyak pak, gila. Iya. Itu aduh. Ya itu sih tukang parkir. Dan- Itu baju-baju itu tuh sebenarnya dari mana gue pengen tahu. Baju disup ya. Iya. Katanya sih baju disup bekas gitu pakai sama dia dipinta kali. Tapi gue sering lihat kayak gitu-gitu di Senen banyak loh pak. Emang tempat konveksi tuh mereka bikin sampai rompi polisi pun ada pak jual. Iya, Iya, rompi polisi yang itu jual mereka. Anjir. Seharusnya itu juga bikin ada peraturan sih pak, nggak boleh sih. Ya emang udah harus sih pak. Soalnya kan ilegal. Iya itu ilegal kan itu. Polisi. Pas seragam gitu nggak boleh sih. Makanya itu sih, dan untungnya sekarang ya udah ada penyelesaiannya lah tentang pungli lah di negara ini udah bagus Udah sih. distribusi dari presiden. Oke lagi sebenarnya kita nggak boleh oke ya sebenarnya udah janji. Oke nih. Udah janji nggak boleh oke, iya gitu udah nggak boleh. Cuman ya udah karena ini udah di penghujung Podcast. iya podcast. Ya 30 menit akhirnya kita tepat Ya biasanya 40 menit. Ini juga udah lebih nih 31 tuh kan. Ya udah pokoknya buat semoga hilang-hilang tuh pungli-pungli itu Iya, jelas. Indonesia Parkir udah jelas cacat. Makin bersih lah Indonesia. Ya, Berawal dari pungli kan bisa ke korupsi, itu dia cuy. iya benar. Berat kan Awalnya. Tapi nggak mungkin sih dari tukang parkir jadi anggota DPR. Atau lulung. Oh, Ya, nggak tahu bisa gitu. nih. Oh iya. Nggak tahu Yaudah juga. deh. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai minggu depan di podcast 30 menit. Tonton terus di Jangan lupa. YouTube. Jangan lupa follow dan subscribe 30 menit podcast. Ya. Udah. Oke. Bye-bye. Bye.